Tidak dengan perjalanan hasanahnya, ya. Biar apa? Biar senang juga tuh di akhirat, ya. Jangan senang di dunia, sengsara di akhirat, senang di dunia, senang juga di akhirat. Inilah perjalanan hasanah. Perjalanan di dunia, ya, membawa perjalanan Allah. Kalau kita sedang membawa perjalanan Allah, bukan berarti dibatasi, ya. Tidak bisa joget-joget, tidak bisa. Tidak bisa joget-joget, tidak bisa nyanyi lah, itu haram, ini haram. Tuhan nggak kayak gitu, nggak kayak manusia, ya. Tuhan itu hanya melihat kolbu kita. Tuhan itu hanya melihat kolbu kita. Ya. Dia tidak melihat gaya-gayamu tuh, enggak. Ya. Dia nggak melihat nyanyianmu, enggak. Dia melihat kolbu kita, sahabat beriman. Nah, yang penting kita tidak keluar dari lingkaran dia, dari keakuannya dia. Ya. Allah itu maha kaya, sahabat beriman, ya. Nah, jadi begitulah sahabat beriman, ya. Dengan kita menjalankan, ya, artinya kita sebagai kodrat penyaksian atau yang kodrat yang menyaksikan, ya. Kita diturunkan sebagai kodrat menyaksikan perjalanan Allah yang disebut dengan perjalanan insan, ya, atau di Tuhan, ya. Kita inilah manusia yang menyaksikan Tuhan, ya, menyaksikan dia makan, menyaksikan dia bekerja, menyaksikan dia sholat, menyaksikan dia ibadah, menyaksikan segala macam. Inilah kita yang menyaksikan. Makanya dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, Tuhan ini yang menyaksikan, apa yang di Muhammad itu, artinya menyaksikan dirinya sendiri. Ya. Inilah yang Muhammad, inilah yang sifat 7 tadi. Yang menyaksikan ini pandangan ini, dia nih yang menyaksikan 7 tadi itu. Oh, ini yang sama, ini yang kodrat, ini yang dia menyaksikan semua yang kodrat, ilmu, iradat. Hanya menyaksikan, yang menyaksikan ini pandangannya dia, yaitu arasnya tadi, kekuasaannya dia. Jangan kita mengakui kita ini yang memandang, sahabat beriman. Jangan juga kita mengakui kita yang melakukan ikhilnya ini. Kita ini hafal, tapi yang ikhil itu adalah dia. Sebenarnya manusia itu bisa sahabat beriman. Manusia itu bisa. Ya, karena apa? Allah itu, Tuhan itu dibuat manusia itu dengan sebaik-baiknya. Bisa. Nah, bagaimana kita harus bisa? Bagaimana dengan supaya kita itu bisa? Ya. Dengan kita mematikan diri kita, ya. Mematikan diri kita pelan-pelan, ya. Jangan kita yang melihat, jangan kita yang mendengar. Kita di situ mati sudah, ya. Apa yang mati tadi? Keegoan, kedengkian, ya, kecemburuan, rasa dendam, rasa iri, ya. Itu yang kita matikan. Apa rasa sombong? Ya, sombong merasa saya yang berilmu, sombong merasa saya yang membantu, sombong merasa saya yang bersedekah, ya. Itu yang kita harus matikan. Kalau sudah kita matikan, sahabat beriman, kita akan diperjumpakan dengan bagaimana seseorang yang paham, yang mampu memahamkan dengan artinya dengan lafaz alif lam lam ha. Ya. Dengan orang yang mampu memahamkan alif lam lam ha, itu kita sudah mengenal wujud. Ya, sudah kita mengenal diri, ya, diri yang sebenar-benarnya diri. Nanti ada yang memahamkan untuk kita mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Di situ kita akan mengenal siapa itu ilah, siapa itu Hu, siapa itu Tuhan. Jadi Asmaul Husna. Ya. Makanya dikatakan awaludin marifatullah. Ya, awalnya agama itu karena orang yang sudah mengenal alif, lam, ha. Ya. Jadi tidak bisa langsung, ya, tidak bisa langsung. Oh, udah paham dah, udah paham. Harus langsung tidak, harus melalui kodratnya. Mana kodratnya? Ini diri kita nih, harus melalui diri kita ini. Ya.
harus melalui diri kita yang sebenar-benarnya diri, harus melalui batinnya, harus melalui zikirnya. Tidak bisa. Makanya itulah pentingnya ilmu, sahabat beriman, untuk bagaimana membelajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah sampai kita berjumpa dengan Allah. Jadi banyak yang menafikan itu ya kata-kata perjumpaan dalam Al-Quran. Karena mereka apa? Karena mereka yakin selama ini Allah itu goib. Allah itu goib. Jadi banyak yang menafikan tentang perjumpaan di surat Al-Kahfi. Di surat Yunus tentang perjumpaan banyak yang menafikan tuh. Ya. Kenapa? Karena kita selama ini meyakini Allah itu jauh sekali gitu. Allah itu di langit gitu. Sehingga tidak bisa kita berjumpa dengannya. Kalau sudah berjumpa, kalau sudah menyaksikan berarti melihat. Ya terang benerang. Mungkin karena kita selama ini merasa terang, kita merasa gelap, merasa tenggelam dalam basirohnya. Jadi sehingga kita tidak mampu menemukan yang terang itu. Yang terang kita merasa terang pula. Jadi sahabat beriman, itulah kuncinya ya, mempositifkan energi kita kepada alam ini. Kalau kita lagi susah, artinya cari jodoh ya, kayak gimana kita harus mendekatkan diri yang punya jodoh, yang maha jodoh itu, yang menjodohkan orang itu yang mana? Yang maha menjodohkan manusia itu yang mana? Susah dengan rezeki, mana yang maha rezeki itu? Itu sama halnya dalam mempositifkan energi kita, sahabat beriman. Kalau kita sudah mampu mempositifkan energi kita di dalam diri kita, alam semesta pun akan ikut, sahabat beriman. Kenapa? Terjadinya alam semesta karena diri kita. Sudah ada ruhani, sudah ada ruh, sudah ada zat dan sifat. Ruh terjadi kepada alam semesta, jatuhnya kepada Muhammad. Ya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru kemana, Bang Abdul? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, kan Ezi silakan. Bang Alam punya foto Amboy. Dia lagi hacker. Bawa di bawah. Malah Pak Guru. Amboy, handsome-nya kata orang Malaysia. Allah Rabbi. Minta es bisa ya, karena ayah pakai. Iya, jadi kita sekali-sekali bercermin ya, bercermin. Kalau kita lagi bangun pagi bercermin ya, kita memandang dia. Itu sebenarnya yang kita cari selama itu. Itu yang sebenarnya menghidupkan kita. Itu sebenarnya yang menguasai diri kita. Betul. Nah, itu juga dia yang akan menjemput kita. Jadi usahakan dia yang kita kenal, biar dia yang menjemput kita. Jangan rubah mukanya, jangan keluar dari dirinya. Kalau keluar dari dirinya, sahabat beriman ya, berkeyakinan keluar dari dirinya, hati-hati kita yang akan datang, yang bukan dirinya. Bisa dipisah. Kita ini tauhid, sahabat berimannya, kita ini dalam ajaran tauhid ya, dalam ajaran mendekatkan diri kepada Allah, yaitu syahadat. Itulah tauhid. Itu yang dikatakan tauhid. Jadi sahabat berimannya, mungkin saya ulangi sedikit ya di sini. Banyak kita ya kaum iman, kaum akidah,
kaum akhlak, dan banyak orang-orang yang artinya yang fasik untuk menafsirkan keduniaan ini mencapai kerohanian atau batin atau akhirat. Ya. Ini salah sahabat beriman ya. Ini adalah pemahaman yang salah. Yang dinafsirkan itu adalah menduniakan. Ya. Nah ini yang dinafsirkan. Menduniakan sesuatu yang hak. Nah ini yang dinafsirkan, disingkirkan. Tetapi kalau kita tahu bagaimana dasarnya yang dikatakan dunia, kalau nggak kita paham sahabat beriman apa itu dunia, ya. Dunia itu bukan kehidupan manusia. Saya ulangi lagi, dunia itu bukan kehidupan manusia. Nah ini perlu dipahami. Dunia ini dilihat dari kalamnya saja. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di mana kita temui dunia dan akhirat, surga dan neraka, itu kita temui di jalan rukun iman, malaikat, ya, Alkitab, ya, dalam rukun iman itu. Jadi pegangan amalia itu ada di rukun iman, ya. Tetapi bagaimana kita mendapatkan dunia yang hasanah tadi, ya? Sudah tahu kita rahasianya atau yang dikatakan akhiratul hasanah. Sudah tahu belum rahasianya? Kenapa kalau ini berpadu? Wakina azab benar. Bisa mereka terhindar dari azab neraka? Apakah kehidupan mereka itu bisa terhindar dari azab neraka? Apakah kehidupan kita ini bisa terhindar dari azab neraka? Pernahkah kita berpikir seperti apa dunia yang dimaksud oleh Allah yang bisa menutup neraka itu? Makanya jangan kita mengatakan saya ini akan masuk surga. Tapi kalau kita belum bisa menutup neraka itu, kita bisa masuk surga. Wakina azab benar, bisa terlepas dari azabnya neraka yang dijalankan dengan kesalahan, ya, tidak beriman atas kehidupan dunia, bukan dunianya. Dari mana kita dapatkan nama dunia? Apakah langit dan bumi disebut dunia? Bukan, itu beda sahabat beriman ya. Mana yang dunia? Dunia bukan bahasa Indonesia. Apapun namanya memiliki rahasia. Tidak mungkin Allah menurunkan ada kodratnya, terus namanya tidak ada. Ya. Makanya banyak juga yang memprotes ya. Ada nama Allah, ya. Tidak mungkin tidak ada wujudnya. Ini apa sahabat iman ya. Ada nama berarti ada wujud ya. Jadi tidak mungkin juga ada nama lalu tidak ada kodratnya. Ya. Jadi kita harus tahu, jangan kita menafsirkan sesuatu ya. Ibarat itu orang yang mabuk, jangan kita berpikir kesalahan orang yang mabuk. Ya. Jangan kita berpikir kesalahan kepada minuman tapi tidak tahu dasarnya mabuk ini. Ya. Kita cuma salahin minuman tapi kita tidak mampu menyalahkan orang itu. Begitupun juga kita jangan menghinakan dunia untuk mendapatkan akhirat. Ya. Ini bukan nabi isbat ini kan di mata Allah. Menafsirkan itu sesuatu yang batil dan mengisbatkan sesuatu yang hak. Itu beda makomnya dengan dunia. Ya. Tapi dunia ini nyata. Dunia ini nyata. Arti hakikatnya apa? Ini kenyataan, tidak ada yang tersembunyi. Apapun kita kaji di dalam dunia ini harus nyata terlihat. Ya, butuh iman yang berilmu. Tidak ada yang dikatakan yang goib-goib. Semua nyata. Ya, semua nyata. Meskipun dia awalnya nur nyata, adanya artinya zat nyata, ya, sir nyata, ayat nyata. Ya, semua nyata. Setan nyata, iblis nyata, neraka nyata, surga nyata. Ini alam insannya Allah. Berinsan, bersifat umat Allah, artinya di muka bumi. Itu namanya insan. Dunia ini sebuah perjalanan yang ketujuh
dalam wujud kaji hakikat pada surat Al-Ikhlas, yaitu masa insan. Ingat, ini suatu masa insan. Ya. Kita buktikan mana masa insannya ke dunia ini. Kita lihat. Kalau mau tahu sebetulnya apa dunia itu, kita lihat dari huruf hijaiyahnya. Ya. Huruf hijaiyahnya, karena huruf hijaiyah ini yang menentukan ya. Huruf ini yang menjadi kalimat itu ada. Kalimat ini menjadi sebuah kitab ya. Jadi dari huruf ya, intinya dari huruf. Dunia. Ya. Kak Yuda, kalau sudah paham marifat yang kita lihat di akhirat, 7 sifatnya ya diri halusnya. Ya diri halus kita yang kita lihat, ya 7 sifat itu. Dia tidak beda dengan wajahmu ya Bang Wahyulen, tidak beda ya, sama. Ya itu diri halus. Makanya di dalam surat Maryam itu kan artinya bagaimana manusia itu sebenarnya belum berwujud ya. Belum, artinya belum berwujud ya, belum berwujud, tidak memiliki wujud tapi diwujudkan ya. Itu yang diri halus tuh. Diri halus itu yang kodrat iradat tuh ya. Itu diri halus itu yang dikatakan dalam marifat ayang sabita. Makanya sama halnya kita memandang kaca. Di dalam kaca itu yang diri halus tuh ya. Bedanya apa ya? Bedanya dia dengan kita itu, dia tidak memiliki akal, tidak memiliki nafsu, tidak memiliki hadas ya, tidak memiliki pikiran. Murni Bun, nggak sampai es pisah ya. Dia tuh ya. Makanya dia netral tuh. Kalau kamu mau curi ya persilakan, curilah. Kalau berbuat maksiat ya silakan, berbuatlah. Dia tidak akan artinya menjadikan membanggakan namanya atau kayak gimana, enggak ya. Cuma dia bilang sesungguhnya yang hidup itu akan mati. Tunggulah ya azabnya tuh. Makanya dia itu netral, sahabat beriman ya. Yang ngikutin kamu aja ya. Dia layan. Ini kita akan artinya memperbudak dia. Ya, kita akan mendahulukan diri kita, keakuan diri kita, sehingga dia dijadikan artinya budak bagi diri kita. Kalau sudah dijadikan budak, padahal dirinya yang menghidup, dirinya yang menghidupkan, dirinya juga yang menguasai. Lepas itu kamu jadikan budak, bagaimana raja tadi kamu jadikan budak? Apakah kita sakit hati? Ya sakit hati dong ya. Nah, kayak gitu dia juga, sahabat beriman. Makanya diperlihatkan dalam azab ya. Dalam azab itu apa? Di banyak ajal, sahabat beriman. Jadi yang menjemput itu Bang Wahyulen adalah diri ya, yang diri sebenar-benarnya diri ya. Itu yang dikatakan hu atau aku ya. Bukan dirinya orang lain. Makanya jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain ya. Jaga dirimu ya, jaga jasadnya, jaga hatinya, jaga kolbunya, jaga penglihatannya, jaga namanya ya. Kita bikinkan dia bagaimana kita ini adalah mubarakatuhnya ya. Kita bikinkan kebaikan pada zahirnya yang mubarakatuh ya, yang bersifat mubarakatuh, yang bersifat thayyibatulillah, membawa amanahnya ya. Membawa amanahnya dengan bagaimana kita berbuat dengan kebenaran ya, sampai kepada Allah. Itu yang dikatakan berbuat dengan kebenaran yang sampai kepada Allah ya. Iya, Masya Allah. Kalau sudah diperlihatkan ketujuh itu, apakah langsung ketemu Allah, Kak Yuda? Ya, sudah ketemu Allah, sudah kembali kepada Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada aku, dan masuklah engkau ke dalam surga. Ya, kembali ya. Kita tidak bisa dipahamkan lewat siapa pemilik nyawa ya, siapa pemilik jiwa itu, tidak bisa ya. Karena apa? Karena kita hanya diberikan pemahaman sampai cuma 30 juz Al-Quran ya. Tidak ada 31 juz ya, tidak ada 32 juz. Cuma bagaimana hanya disampaikan 30 juz, yaitu
yang sudah penutup, yaitu An-Nas, Tuhannya manusia atau rajanya manusia atau penguasa manusia. Nah, cuma sampai di situ tuh, ya. Jadi jangan lagi kita bilang lalu siapa pemilik nyawa, lalu siapa pemilik ruh kita. Tidak boleh. Ini iman, ya, tidak boleh. Ya, kenapa? Itu yang belum, artinya yang tidak terlihat, ya, yang tidak terlihat. Jadi kalau yang tidak terlihat itu susah kita mau kaji, ya. Susah kita mau kaji. Kalau susah mau dikaji, lepas itu kita kaji, berarti itu satu kedustaan. Ya. Jadi yang harus dikaji yang sudah nyata-nyata, ya, yang sudah nyata-nyata. Makanya manusia ini kok bisa tahu, ya, Tuhannya siapa? Kok manusia ini tahu terjadinya Allah itu sebagai Tuhan, ya? Kenapa? Semua sudah ada dalam dirinya, petunjuknya dalam Al-Quran. Ya. Gitu, ya. Karena manusia inilah tempat kajinya bagaimana kita mengkaji diri untuk mengenal Allah tadi. Allah tidak bisa kita kaji lewat pohon, lewat mangga, tidak bisa lewat batu atau lewat alam, tidak bisa. Kenapa? Awal diri adalah Tuhan Padal Tunggal tadi. Ya. Ya. Awal diri itu, ya, ada diri di dalam diri kita itu yang menjadikan kita hidup, yang menjadikan kita bisa turun ke dunia. Ada tuh di dalam diri kita tuh. Itu sudah dia yang menguasai diri kita tuh. Ya, nggak boleh lagi kita umpamakan dia kepada orang lain, nggak boleh. Ya, ini iman. Ya. Kalau kamu masih membanding-bandingkan dengan yang lain, berarti tidak kiamu binafsihi. Ya. Itu. Kalau kita sudah membanding-bandingkan dengan yang lain, sudah kita keluar dari diri. Kita tuh bukan lagi keakuan Tuhan. Makanya kalau kita sudah menempuh di jalan Tuhan, matikan diri kita, matikan akal kita tadi. Ya. Gitu sahabatnya, matikan keakuan. Tidak ada dia. Jadi Bang Wahyule yang tahan bagaimana kita hanya menjadikan pedoman sebagai pelajaran untuk berjumpa dengan Allah, hanya cukup sampai di situ. Karena apa yang di akhirat sana belum kita rasa, ya, belum kita rasakan. Belum ada yang sudah meninggal 1000 tahun lalu bangkit untuk menceritakan sesuatu yang di sana. Ya, jadi itu belum terjadi. Tidak bisa kita menjadikan dia satu prasangka atau menjadikan macam kita karang-karang gitu, ya, nggak boleh. Ya, kita hanya bagaimana dikatakan apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Ikuti aja Al-Quran karena itu benar untuk petunjuk diri kita. Masya Allah, alhamdulillah dari ilmunya Kak Yuda alhamdulillah. Ya, jadi kita lanjut, ya, dunia, ya. Kalau dalam kalam hijaiyahnya, huruf hijaiyahnya kan di situ ada dal, ya. Dal itu perjalanan. Yang kedua ada alif di situ, ya, tapi alifnya ada kasro u, ya, ada kasro u, makanya dikatakan u, ya, du, ya. Alifnya kasro u di situ, makanya dibacanya du, ya. Kasro u yaitu rahasia. Kalau ni itu aku, ya. Ni aku. Dan di situ ada alif kasro a, makanya dikatakan dunia. Ya, alifnya kasro a, makanya di situ nyata. Ya. Inilah perjalanan rahasia diriku pada yang nyata atau pada alam nyata. Ya, ini perjalanan kenyataan Tuhan. Ya. Di alam ini disebut dengan alam dunia, ya. Tapi kalau kita tidak menjadi suatu perjalanan rahasia Allah artinya di muka bumi ini, sahabat beriman, ya, maka kita tidak akan mampu bikin dunia ini hasanah. Ya, tidak akan mampu membuat dunia ini hasanah. Ya, tidak akan mampu menutup azab neraka tadi. Ya. Tapi kalau kita mampu memperjalankan diri kita dengan perjalanan Tuhan tadi, inilah perjalanan hasanah. Ya, kalau kita tidak mengikuti jalannya, ya, dal, alif, kasro u, alif doma u. Kalau alif doma u disebut dengan u.
Ini adalah nur hayat pada kasroi, ya. Karena aku namanya di situ ya, pada hayat nur kemanusiaan tambah alif kasroa. Alif kasroa adalah dohir yang nyata. Inilah Allah fil zohiru dan Allah juga fil batinu, ya. Jadi jangan main-main ya. Dunia ini keramat kata orang tua dulu kita ya. Dunia ini keramat. Ya. Kenapa? Karena dia menerima perjalanan zohirnya Allah di dunia dalam sebutan masa insan. Ya. Terus kita tanya lagi, ya. Terus ada yang bertanya, kenapa ada perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa, ya, yang dilakukan oleh zohir? Ya, makanya saya sudah katakan, bukankah kamu itu melihat? Ya. Ya, karena apa? Melihat salah satu artinya tujuan untuk kita membedakan. Ya. Makanya kalau kita pakai kacamata salah, ya, memakai kacamata salah, memakai keakuan diri, yang benar pun kita lihat akan salah. Ya. Tapi kalau kita melihat pakai kacamata yang benar, setelah itu kita artinya melihat yang buruk, itu kita akan sudah mampu menyadari bahwa ini adalah sifat mu'atnya bagi Allah. Apa yang dikatakan sifat mu'at? Ya, sifat persembunyian Allah dalam tingkat sifat tindak tanduk keumatan. Ya, itu mu'at. Seperti apa contohnya? Dia dagang, ya. Begitulah Allah ingin berkenalan dan melihat umatnya. Ya, dia bikin makom seseorang itu hobi dagang, hobi mancing, hobi jualan. Ya, ada yang kerja kantoran, ada yang berternak, ada yang bertani. Ya. Itulah tujuan Allah, bagaimana dia ingin berkenalan dengan artinya umat-umat yang lain. Ya. Dia artinya memperlihatkan kepada umat itu tentang kebesarannya. Jadi kalau tapi seseorang itu tidak mampu memperlihatkan, ya, artinya menjembatani sebagai wasilahnya Allah untuk melihat umatnya, untuk menyentuh umatnya, karena makna dunia ini artinya serakah. Ya. Makanya kalau sudah serakah, pasti di dalam hati kita kalau kita lagi dagang pasti ada kata rugi. Ya, ini serakah. Kita jadikan dunia itu serakah. Pasti kita berdagang ada rasa rugi, ya. Walaupun 1 rupiah itu rasa rugi, ya. Kadang-kadang kita kerja lewat 5 menit ada rasa rugi. Ini serakah. Kita jadikan dunia itu adalah serakah, ya. Tetapi tidak tahu ada perjalanan yang tersembunyi, yaitu perjalanan hasanah di dalam dirinya. Apa yang dikatakan hasanah? Ha adalah aras kekuatan, ya. Ha itu aras, ya. Sin nas, di situ alif kasro a, berarti terlihat. Adalah zat, katakan hasanah. Ini perjalanan sebuah zat Allah yang tidak bisa diatur oleh kehidupan. Ini yang dikatakan dia bertajalli dengan sifatnya sendiri. Dia bersembunyi di dalam keadaanmu, ya. Kalau kita tahu yang artinya yang kerjanya, yang kita artinya kerjakan adalah sebuat muatnya Allah, maka kita tidak akan menyesali apa yang kita lakukan seperti berdagang, ya. Jangan kita menyesali walaupun kita rugi satu rupiah, walaupun tenaga kita rugi 5 menit, tidak akan kita menyesali. Karena apa? Kita sudah paham dalam diri kita ada sifat muatnya Allah, ya. Tidak mungkin rugi apa yang kita lakukan, ya. Seandainya kita bekerja itu muatnya Allah, tempat Allah bersembunyi, karena artinya kadar ini artinya berasal dari Tuhan, ya. Kadar kita ini berasal dari Tuhan, artinya ke dunia bersembunyi. Apa persembunyian? Yaitu muat. Muat adalah artinya bertingkah keumatan di situ Allah, ya. Muat itu adalah bagaimana Allah ini bertingkah keumatan.
Jadi jangan salahkan nasib, ya. Jangan salahkan artinya rezeki, ya. Semua dalam muat Allah. Pasti duniamu hasanah. Tapi kalau kamu katakan ini rezeki, ini rugi, ini masih untung, ini kamu tidak masuk dunia, melainkan kamu masuk ke dalam alam nafsu atau alam neraka. Ya. Jadi kalau memang batil, tidak mungkin Allah jadikan dunia ini dari awal. Kalau memang dunia ini batil, kalau memang dunia ini kotor, ya, tidak mungkin Allah jadikan dari awal. Ya, kalau memang dunia ini kotor, makanya jangan kita menafsirkan dunia ini kotor. Ya, bukan dunia yang kotor, tapi manusianya, sahabat beriman, ya. Jadi apa yang kamu rasakan? Hasanah. Kalau memang sudah hasanah, tidak mungkin kamu takuti, tidak mungkin dunia ini membelenggumu, ya. Tidak mungkin tidak mungkin lagi ada ujian, cobaan, karena kamu membuat dunia ini hasanah dengan kodrat tajali dunia. Ya, inilah masa insannya Allah. Makanya jangan mengkait-kaitkan nasibmu dengan dunia dan Tuhan, ya. Ini takdir, ya, takdir dunia, ini takdir Tuhan. Ya, saya kayak gini udah takdir nih, disalahin Tuhan pula disalahin. Ya, ini udah nasib saya, disalahin Tuhan pula. Ya, dia kayak gitu tuh, kayak gini, ya. Sehingga nyawanya hilang itu gara-gara takdirnya, gara-gara Tuhan. Disalahin Tuhan pula. Ini kodrat, bukan amalia, sahabat beriman, ya. Bukan amalia. Ini kodrat. Kalau sudah menyangkut kodrat, berarti menyangkut tentang ilah. Ya. Jadi nikmat dunia ini, jadi kalau kamu ditanya, tinggal di mana? Ya tinggal di dunia. Nyata nggak nyata? Ya. Mana yang nyata itu? Apa yang nyata? Kenapa kamu banyak nggak tahu? Kalau memang ini dunia nyata, karena mungkin belum nyata di matamu. Kalau dikatakan setan itu nyata, ya nyata. Tuhan itu nyata, nyata. Surga itu nyata, ya nyata. Neraka itu nyata, nyata. Iblis itu nyata, semua nyata. Tidak ada yang kata goib-goib. Karena apa? Karena dunia ini nyata. Ya, nanti pula di akhirat baru kita menyatakan yang goib-goib itu, ya. Nanti kalau juga sudah sampai di akhirat, baru kita menceritakan tentang yang goib-goib. Karena kita masih di dunia yang nyata, tidak perlu kita menceritakan yang goib-goib. Yang goib itu di akhirat urusannya. Ya. Makanya dunia dan neraka dan surga di sana tuh jangan kita membicarakan di dunia ini, ya. Kalau kita sudah mampu membicarakan di dunia ini, berarti kamu mengarang-arang tuh. Seakan-akan kamu pernah dari sana tuh. Seakan-akan kamu tuh pernah mati, ya, dan hidup kembali dan menceritakan suasana di sana. Ya, karena Al-Quran ini untuk petunjuk bagi orang-orang yang masih hidup, bukan orang-orang yang sudah mati. Ya, berarti dia menceritakan tentang yang sekarang, ya. Kalau menceritakan tentang yang sekarang, ya sekarang di dunia. Kenapa pula kamu bawa-bawa di akhirat? Makanya banyak orang yang salah menafsirkan surga dan neraka itu di dunia. Ini, ya. Berarti surga dan neraka di akhirat itu tidak ada dong. Bukannya tidak ada, tapi kan belum ada yang menjalani di sana, gitu. Itu, ya. Belum ada yang pernah ke sana tuh. Ya, atau dikatakan belum pernah ada yang menjamahnya. Ya, apalagi mau menceritakan. Ya, makanya Nabi kita ini hanya digambarkan, ya. Ya, Nabi kita ini naik ke Sidratul Muntaha, ya. Dia di langit yang ketujuh diperlihatkan surga itu gambaran, ya. Gambaran surga dan neraka, sehingga Nabi kita ini hanya memberikan gambarannya kepada sahabat. Apa gambarannya, ya Rasulullah? Ya, jannah itu seperti ladang yang hijau dekat. Ada pohon, ada air yang mengalir, ya. Ada buah-buahnya, ada tanah yang subur. Berarti dia menceritakan tentang yang sekarang. Bumi yang hijau pekat, yang ada airnya mengalir. Karena beliau masih hidup, belum meninggal sahabat beriman, ya.
Kayak gitu pahaman sahabat beriman ya. Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan, disifatkan kepada Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Berarti untuk petunjuk orang-orang yang masih hidup. Kalau kita masih berani menceritakan tentang yang di sana, tanya dia. Ya, saking banyak yang artinya mengatakan di sana, saking banyak mengarang-arang. Kadang-kadang ada kayunya manusia lah, dimakan timah lah, pokoknya macam-macam. Seakan-akan yang menceritakan itu dari sana. Kalau ada yang menceritakan yang sedemikian, coba tanya, Ustadz, ya, pernahkah Ustadz mati atau bagaimana, atau memang pernah Ustadz ke sana atau saya nggak mampu menceritakan. Jangan sampai Ustadz ini menceritakan nanti akan menjadikan keyakinan manusia. Nanti kalau sudah menjadikan keyakinan manusia, siapa yang salah nih? Kalau kita sudah dalam jalan yang pasif, siapa yang mau disalahkan? Kalau sudah kita dalam bentuk jalan yang pasif. Ya. Makanya ciptakanlah dunia di surga sebagai perjalanan hasanah. Ya, otomatis kita akan sampai ke surganya Allah di sana. Gitu ya. Jadi sahabat beriman ya, jadi maka merugilah orang-orang yang fasik itu, yang mengatakan begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Jangan main musik, itu haram. Ya. Jangan main musik, jangan makan nasi. Kenapa? Ya kadang-kadang ada yang mau makan nasi itu dari jual suara. Ya. Kadang-kadang ada yang mau makan nasi untuk memakan keluarganya. Kadang-kadang mereka mengamen. Kadang-kadang mereka menjual suaranya untuk bagaimana menafkahi dirinya, menafkahi anak istrinya. Ya. Kenapa musik itu nafkah dari batin? Ya, sahabat beriman. Ya, mungkin dia memainkan musik, ya, mungkin kayak bagaimana, ya, dia mengamen, menjual suaranya. Ya, mungkin kita tidak tahu dia pulang, mungkin uang-uang itu untuk dibelikan beras, ya, mungkin di keluarganya itu mungkin kasihan kayak gimana, kayak gitu sahabat beriman. Jadi kita harus memikirkan dengan akal yang sehat, jangan bertentangan dengan akal kita, sahabat beriman. Ya. Jadi salah satu dari batin Allah ya, nafas, anfas, nufus. Semua ini batinnya Allah. Ya. Jalur nafkah diri kita. Ya. Kalau kita lagi menari, itu baik. Kalau dia masih jalur nafkah kita, nggak apa-apa. Yang penting kita masih dalam lingkaran Tuhan, dalam lingkaran kebenaran. Ya. Menari mungkin kita lagi kayak gimana modelnya. Ya. Harus ada aturan bagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Tidak bisa kita mentelanjangi diri kita kayak gimana ya. Gitu sahabat beriman ya. Semua ini batinnya Allah. Ya. Kalau nggak mau mendengar yang enak-enak, jangan makan yang enak-enak. Jangan lihat yang enak-enak. Jangan cium yang enak-enak. Maka jangan dibawa kodrat Tuhan ke pemahaman fasik. Ya. Tapi ingat, ya, yang saya katakan, yang saya ulang-ulang kadang-kadang, ilmu laksana intan di dasar laut tidak akan bisa dia mengangkat intan itu keluar ya. Tidak akan bisa dia mengangkat, artinya intan itu keluar dari laut. Ya. Iman itu ibarat ikan, ya. Iman itu ibarat ikan di dalam laut. Kalau ilmu adalah intan di dasar laut, tapi kalau iman, itu adalah ikan di dalam laut. Ya, apapun besarnya ombak, tidak akan membuat satu ekor ikan itu asin. Jangan salahkan air lautnya. Ingat, sebuah pengaruh besar tidak akan merubah jati dirimu. Ya, kamu hanya bisa tersenyum, ya, menikmati kelebihan dan kekurangan ya ada dalam dirimu. Kenapa kau tersenyum? Karena itu adalah mu'atnya Allah. Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi. Ya, merubah keadaan sesuatu kaum ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum.
Arak ayat 12 di situ. Kenapa tidak bisa menikmati? Karena dunia tadi tidak berlaku dari diri, ya. Artinya dari diri kita, kodratnya yang berlaku adalah kodrat kehidupan makhluk, ya. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, kata Allah. Al-Jathiyah ayat 13. Sehingga mereka merubah keadaan, artinya pada dirinya mereka sendiri. Karena bagi manusia adalah artinya malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka, artinya muka belakang, artinya pada manusia itu. Inilah yang meliputi, inilah yang selalu menghidupkan kita. Makanya tidak ada yang mampu merubah dirinya manusia itu selain apa yang ada dalam dirinya. Ya, apa yang ada dalam dirimu tuh, ya. Al-Quran juga sudah mengatakan sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan. Ada juga yang mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya setiap bangsa-bangsa itu sudah kuutus rasul-rasul. Itulah yang dikatakan nyawa bagi kita. Muhammad itu yang dikatakan nyawa bagi kita, atau wujud bagi kita, atau kehidupan bagi diri kita, ya. Inilah Rasulullah, inilah ruhnya Allah, inilah Muhammad kalau dalam bahasa hakikatnya. Sesungguhnya Muhammad, sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada suri-suri tauladan yang kalau kamu ingin mendapatkan rahmatan fil alamin, ya ikuti yang ada dalam diri kita ini. Tidak ada yang mampu merubah tuh, ya. Walaupun keadaan apa di dalam diri di sekitar kita, hanya yang mampu berubah adalah di dalam diri kita ini. Inilah yang jalan yang lurus, ya. Inilah yang katakan ya, itu atau sir, ya, atau nyawa bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sahabat beriman, ya, itulah yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sahabat beriman. Jadi jangan sekali-sekali kita menafikan, artinya menafsirkan dunia, ya. Kita menafsirkan dunia, kita mengejar akhirat, ya. Tidak bisa, kita harus seimbang sahabat beriman, ya. Hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minallah, ya. Tidak bisa kita memilih, ya. Harus kita bawa tiga-tiganya sahabat berimannya. Makanya Allah itu tidak mematok, ya, tidak mematok kehidupan manusia, ya. Nikmatilah, ya, nikmatilah Allah Muhammad ini, ya. Inilah Allah Muhammad, ya. Kalau bukan engkau Muhammad, akan kuciptakan langit dan bumi. Ini surga bagimu. Nikmatilah, nikmatilah, berjalanlah. Inilah alam, ya, surganya Muhammad yang hijau pekat, yang mana tanahnya kalau kita tanamkan benih, dia akan tumbuh. Di mana sungai-sungainya yang bersih, yang bisa kita konsumsi. Kalau bukan engkau Muhammad, akan kuciptakan langit dan bumi ini sebagai perjalananmu, sebagai surgamu. Makanya nikmatilah apa yang ada dalam dunia ini, dalam bumi ini. Tapi bagaimana dengan perjalanan hasanah, ya? Perjalanan dengan dalam pola kesadaran, ya. Perjalanan dalam pola kesadaran tunggal, perjalanan dalam pola kesadaran Tuhan. Biar apa? Biar alam semesta, biar alam raya ini selalu hijau, ya, selalu aman dunianya, nggak ada kerusuhan, ya, nggak ada kehancuran di sana sini, nggak ada peperangan. Ya, makanya dijaga, makanya kita ini diturunkan di dunia untuk sebagai perantaraannya, untuk menerangi alam semesta. Inilah Thaibatulillah. Dengan menyampaikan bagaimana Thaibatulillah untuk kita menjadikan semua ini cahaya yang menerangi dunia, bukan untuk menggelapkan dunia. Makanya yang kiamat itu manusianya, bukan dunianya hancur. Kenapa dunia hancur? Dunia ini sudah tumbuh dari berjuta-juta triliun tahun, selalu dijaga oleh Allah. Ya, apalagi ada kata-kata menghancurkan dunia saat kiamat. Ini satu praduga. Padahal dalam Al-Quran selalu menerangkan bagaimana dia menjaga, ada yang memikulnya, bagaimana malaikat-malaikat yang memikulnya, yang menjaganya, di arasnya, depan belakang.
sampai dia bagaimana dia bisa mampu dunia ini, bola dunia kita ini mencegah bebatuan yang menyeroti dirinya. Ya, batu-batu meteor yang ingin jatuh ke bumi dilapisi, ya. Itu bukan secara artinya bukan secara bagaimana, itu artinya di situ malaikat melindungi, ya. Allah melindungi bumi kita dalam lindungannya, dalam pengawasannya, selalu dijaga. Jadi kalau kita mengatakan kehancuran, nggak ada dalam Al-Quran, sahabat. Ya. Itu semua Al-Quran itu membicarakan tentang sifat dan Tuhan. Ya. Nah, karena Muhammad itu adalah sifatnya dan Tuhan itu adalah ilahnya. Ya. Nah, makanya disyafatkan kepada Nabi Muhammad, ya, sebagai bagaimana Nabi kita ini menamakan dirinya Muhammad atau ya dikatakan sifat Allah. Memang Nabi kita ini dia memiliki sifat Allah, makanya kesadarannya tuh dia melebihi manusia yang biasa, ya. Nah, kalau dia tidak membawa sifat Allah, ya, dia akan bagaimana dia dilempari batu, diludahi, dia akan membalas. Ya, tapi karena beliau membawa 7 sifat Allah dalam dirinya, makanya dikatakan Muhammad yang menjalankan sifat Allah. Maha memuji, yang maha memuji. Ya. Makanya kesadarannya itu dia melebihi kesadaran manusia-manusia, artinya yang biasanya, ya, yang seperti kita ini, ya, tidak mungkin sama dengan dia, tidak mungkin sama dengan beliau, ya, gitu, ya. Jadi di sini kita dituntut memahamkan bukan berarti harus sama dengan Nabi, ya. Bukan harus sama dengan Nabi, bukan harus jadi Nabi, tidak. Ya. Tapi bagaimana sifat-sifatnya Nabi, ya. Bagaimana tentang sifat-sifatnya Nabi, nggak perlu kita digelar harus jadi Nabi, ya, nggak perlu. Tapi bagaimana tentang perangai-perangai Nabi, sifat-sifat Nabi, rutinitas Nabi. Nah, itu aja udah cukup, ya, memandang secara yang hak atau memandang secara arif billah. Semua kita memandang tentang kebenaran di dalam diri manusia. Ya, kalau kita sudah mampu memandang dengan arif billah, berarti kita mampu memandang dengan kebenaran di dalam diri manusia. Ya. Hanya kebenaran. Kenapa? Kita sudah melihat di mana wajah-wajah itu adalah wajah-wajah Allah. Ya. Waalaikumsalam. Terpuji. Waalaikumsalam. Terpuji. Iya, terpuji. Maha memuji. Dia akan memuji Tuhannya. Makanya sifat ini dia melayanin ilahnya, ya. Nah, itu dia memuji pada ilah itu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin Bang Fahim, mungkin Udi Fahim atau Bang Penatu atau Bang Heri atau Abah Rental atau Bang Abdul. Bang Abdul silakan bertanya. Tapi Bang Abdul ini udah paham dia ilmunya bagus juga. Kayaknya dia tidur kayaknya itu. Saudara Abdul, kayaknya dia ngantuk tadi. Apa itu Bang Budi? Bukan Meji terpuji, apa itu? Kami tak turunkan dulu ya Fahim. Tak ganti Bang Barias biar dia berbicara.
Mana Bang Yoda? Buat teh. Ada di sebelahnya itu. Oh, Nyari-nyari, masya Allah. Kacamatanya kurang tebel. Malam-malam jangan pakai kacamata hitam. iya mau diubah ini. Nggak apa-apa. Bunda itu ada dengan perjalanan. Silakan Pak Guru. Nggak dengerin orang yang kemarin-kemarin. Dia tuh baru hadir. Makanya dikatakan Laisa ya, Laisa. Ya, Laisa kami muslimin min syai'un. Makanya jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Makanya manusia itu berbeda-beda. Mungkin sama tapi tak serupa, mungkin serupa tapi tak sama. Ya, makanya inilah kebesaran Allah. Ini yang dikatakan Laisa. Laisa bagaimana Allah itu Laisa artinya Laisa kami muslimin min syai'un ya. Jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain lagi. Orang lain itu artinya bagaimana dia dirinya sendiri. Makanya dilahir artinya satu manusia dilahirkan ke dunia itu satu pertanggungjawaban. Ya, sudah ada yang menguasai dirinya di situ. Gitu. Makanya kita ini tidak ada yang sama tuh, ya. Tidak ada yang sama. Laisa kami muslimin min syai'un, tidak ada yang sama. Mungkin sama tapi berbeda, tak serupa. Ya. Ada katanya wajah 1000. Mereka enggak, artinya wajahnya sama-sama ya, tapi mungkin tidak serupa. Ya. Apa yang tidak serupa? Mungkin dari bentuk fisik. Ya. Dari mungkin bentuk dari muka, mungkin hidungnya tak sama ya. Mungkin sama tapi tak serupa, mungkin serupa tapi tak sama. Ini yang dikatakan Laisa artinya min syai'un Laisa kami muslimin min syai'un ya. Itu sahabat beriman ya. Perjalanannya beda-beda ya, tergantung dari makom kita. Ya, tergantung dari makom kita, tergantung dari ilmu kita. Makanya kalau kamu memperjalankan dirimu dalam makom amal ya silakan. Kalau memperjalankan ilmumu dari makom hakikat ya silakan. Makanya saya katakan tadi. Kalau kita sudah mengenal yang 4 berarti tidak kita artinya membeda-bedakan yang 4, harus kita membawa yang 4. Ya. Kalau perbedaan jalan itu ya wajar aja ya, karena Al-Quran itu bagaimana ilmunya ya luas sahabat beriman ya, luar biasa ilmunya Al-Quran itu. Ya. Kalau seandainya ilmu Al-Quran ini kita turunkan ke dunia ya, laut itu sebagai tinta dan daun itu sebagai bukunya, tidak akan bisa mencatat ilmu yang ada dalam Al-Quran. Makanya kalau tentang pemahaman itu beda-beda itu wajar. Ya. Berbeda-beda pemahaman bukan menciptakan satu perdebatan. Ya. Yang penting dia dalam Al-Quran tuh. Ya, lingkaran dalam Al-Quran, jangan keluar dalam Al-Quran. Kalau tentang beda-beda jalannya ya tergantung dari mereka, dari makomnya itu, dari ilmu mereka. Bagaimana? Mungkin saya naik kereta, mungkin mereka naik kuda, mungkin mereka naik mobil, atau mungkin mereka naik perahu. Ya terserah dari kita aja. Yang penting satu yang kita tuju ke sana tuh. Ya, tergantung dari ilmu kita. Makanya yang hadir itu dalam azab kita itu ya ilmu kita itu. Ya, hadirnya dalam ajal itu yang datang itu ilmu. Ya, yang akan dihisab adalah ilmu. Kalau ilmu kita sudah baik, sholat kita akan baik. Ya, makanya dalam istilah kata, ada istilah kata dalam iman, sesungguhnya yang dihisab itu adalah sholat yang pertama. Itu ilmu. Ya, kalau sholatmu baik, sahabat beriman, kalau ilmumu tidak baik, lalu sholatmu juga harus mau perbaiki, tidak akan mungkin baik. Kenapa? Ilmu dalam sholatmu tidak baik, berarti yang kamu perbuat ini tidak akan baik. Makanya syahadat itu dalam rukun iman itu, artinya dalam rukun Islam itu diawalkan, ya bukan yang paling tinggi tapi diawalkan itu sebagai bagaimana kita harus wajib tuntas melaksanakan ini, baru turun kedua. Ya, baru turun ke sholat.
Sholat itu nomor 2. Ini enggak. Sholat dijadikan nomor 1. Ilahnya, Allahnya jadi sebutan. Lupa yang esensial. Sehingga mereka tidak mampu bertanya siapa Tuhan. Karena buru-buru dalam sholat. Sholat itu nomor 2. Ya. Ini enggak, sholat saja. Lalu ditanya tuh, siapa yang kamu sembah dan siapa yang menyembah? Diam. Ini yang kita harus akui, sahabat beriman. Makanya syahadat itu awal. Awal itu bukan berarti tinggi, tapi bagaimana umat muslim harus menyelesaikan ini. Wajib menyelesaikan. Biar dia tahu mana Tuhan, mana umat. Ya, jangan umat semua. Kalau umat semua berarti kamu tidak ada Tuhan di situ. Kalau dijadikan umat semua, mana Tuhan? Apakah kamu menuju Tuhan yang goib itu? Kalau kita sudah menuju Tuhan yang goib itu, nanti akan memunculkan praduga dan prasangka. Pasif kita di situ kafir. Kenapa? Kita sudah membayangkan tuh. Tuhan sudah menjadi, artinya Tuhan sudah kita ciptakan dengan pikiran kita. Tuhan sudah kita ciptakan dengan ilusi kita. Ya, Tuhan seperti bayangan, Tuhan seperti udara, Tuhan seperti sosok yang gede. Kenapa buktinya nggak dilihat? Nah, ini kafir. Jangan sampai di masjid kita cuma menyembah apa kayak ya apa yang dibicarakan oleh kepala kita. Mungkin kaligrafinya atau lafaznya alif lam lam ha. Tapi walaupun begini, kadang-kadang kita juga kayak gimana yang menafikan. Tetap mereka bertahan dalam kekukuhan iman mereka. Ya. Bertahan dalam kekukuhan iman, bukan bertahan dalam kekukuhan ilmu. Ya. Ilmu itu sudah makna ya. Makna itu sudah kebenaran. Ya. Iman itu potensinya masih di kolbu, ya. Iman itu potensinya masih di kolbu, masih di akal, ya, masih di hati. Hati itu darah, hati itu daging dan darah, itu kolbu. Tempatnya akidah, tempatnya iman, tempatnya akhlak, tempatnya akal. Tapi kalau di kolbi, tempat yang sir. Ya, tidak akan pernah bersifat mati, tidak akan mati, tidak akan pernah sirna. Tidak diperanakan, tidak beranak, tidak makan, tidak minum, tidak pokoknya tidak diapa-apakan, pokoknya tidak memiliki sifat mati. Ya, apa yang ada dalam diri kita yang tidak memiliki sifat mati, yang tidak memiliki sifat lupa, yang tidak berhadas, yang tidak memiliki hawa nafsu, yang tidak berurat dan bertulang? Bukankah dia selalu menghidupi kamu? Kamu bangun tidur, dia mampu menghidupkan kamu kembali. Apakah kita lupa untuk bersyukur kepada dia? Inilah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah tuh. Makanya di dalam sholat itu ada dikatakan tentang wakasa. Wakasa, wakasasa, wakasa ya. Artinya ayat 3 kali diulang-ulang seperti dalam ruku. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ya Allah, munajat kita bermunajat dalam diri kita. Ya Allah, mungkin aku selama ini belum ya Allah, mungkin aku selama ini belum pernah merasa bersyukur kepadamu ya Allah. Belum aku pernah berdoa kepadamu ya Allah tentang kesyukuran apa yang ada dalam diriku. Itu yang dikatakan ayat berulang, artinya ayat yang sama diulang 3 kali tentang wakasa. Di situ setiap ayat yang terulang 3 kali di situ ada munajatnya. Apa yang ayat yang berulang 3 kali sebelum sesudah ruku? Sujud. Subhanallah rabbil ala wa bihamdi. Ya Allah, mungkin aku selama ini tidak pernah bersujud kepadamu. Berikanlah pikiran ke aku ini atau kepala aku ini, isikanlah keberkahan ilmumu ya Allah, biar aku melihat kebenaran di dalam diriku ya Allah.
Apalagi yang tersentuh dalam sejadah tangan. Nah, tangan lagi yang kita munajatkan, ya Allah, berikanlah tanganku ini ya. Bagaimana tangan-tangan yang penuh berkah, tangan-tangan yang membawa artinya yang membawa hasil-hasil rezeki dari artinya yang halal bagimu ya Allah. Apalagi yang menyentuh sejadah, kaki. Ya Allah, kita munajatkan lagi kaki ya Allah. Saya tahu perjalanan di dunia adalah perjalanan ruhmu. Berikanlah aku untuk perjalanan yang lurus, untuk